Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini ada yang spesial dari legenda kita. Baru kemarin dia mengucapkan sesuatu. Nah, siapa dia? Udah pasti Xavier Zanetti. Tapi sahabat Bung Bob, sebelum gua lanjut, silakan sahabat Bung Bob, subscribe dan klik loncengnya ya. Thank you supportnya. Nah, ini menarik ya sahabat Bung Bob. Kemarin banyak sekali spekulasi tentang Inzaghi, tentang tim. Nah, ini ada sedikit pembicaraan dengan Zanetti. Nah, Zanetti bicara seperti ini sahabat Bung Bob. Jadi selama ini masih ada kepercayaan terhadap Inzaghi bahwa hal-hal yang tidak pernah hanya tentang satu orang gitu loh. Bahwa sekelompok tim ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan kita semua berjalan ke arah yang sama. Jadi artinya manajemen, Inzaghi, Inter semuanya hanya satu tujuan. Bagus nih. Nah, bagaimana cara meluncurkan kembali Inter? Bagaimana mengembalikan penampilan Inter gitu. Nah, Zanetti sadar akan kekuatan kita. Kita harus menjadi tim yang fleksibel dan rendah hati. Ini banget nih, kapten kita banget ya. Nah, terus dia bilang, kemudian itu akan tergantung pada keahlian kita untuk menjadi pahlawan. Maksudnya pahlawannya ya semuanya bergantung ke pemain, bergantung sama Inzaghi gitu. Seperti apa mereka di lapangan gitu. Saya yakin bahwa ada syarat bagi kita untuk bisa melakukannya. Terus Zanetti ditanya, bagaimana waktu itu nih masalah di Bala lagi ya? Mungkin sahabat Bung Bob ada yang kecewa juga, tapi gimana lagi udah lewat ya. Terus dia bilang ada negosiasi dengan Dybala, tetapi ketika kami mengambil Lukaku, skuad penyerang sudah lengkap. Sulit untuk mendapatkan yang lain seperti Dybala. Terus Zanetti juga menyinggung sedikit Lautaro ya. Lautaro telah mengikuti kami untuk waktu yang lama. Saya berbicara dengan Milito yang merupakan manajer racing saat itu gitu loh. Jadi Milito pahlawan treble winners kita yang menjadi istilahnya manajer racing di saat kita mengincar si Toro. Nah, dia mengambil langkah-langkah yang harus diambil oleh pemain hebat. Nah, dia adalah titik referensi untuk Inter, Milito ini gitu loh, dan tim nasional. Banyak yang membandingkannya dengan Batistuta. Saya senang dengan bangga karena saya membantu melawan pemain yang kini menjadi warisan Inter gitu ya sahabat Bung Bob. Itu salah satu pernyataan si Xavier Zanetti. Ada satu lagi sahabat Bung Bob. Jadi ini menarik juga gitu loh. Nah, ini yang dia bahas adalah ini. Dia mau berbicara tentang Toro gitu loh. Berbicara tentang Lautaro, hal yang terindah adalah ketika kami mengikutinya waktu yang lama. Berbicara dengan Batistuta, nah ini kan juga mantan pemain kita juga ya, Diego Milito, saat itu sebagai manajer racing gitu. Kami berbicara dan melihat sebagai profil untuk Inter. Hal yang paling indah adalah ketika Anda membeli seorang pemuda seperti Toro, Anda tidak melihat apa yang bisa dia berikan langsung, tetapi apa yang bisa dia lakukan 4-5 tahun ke depan. Dan kita bisa melihat seperti apa Toro sekarang ya sahabat Bung Bob. Nah, terus Lautaro tiba sangat muda dan dia melakukan semua langkah yang harus dia lakukan sebagai pemain sepak bola hebat, selalu lebih baik dan lebih baik. Hari ini dia adalah referensi penting bagi kami sebagai Inter, dan dia adalah nomor 9 di tim nasional Argentina. Banyak yang membandingkan dia dengan Batistuta karena dia memiliki beberapa ciri khas yang mirip dengannya. Saya senang dengan ini karena saya berkontribusi pada akuisisi seorang anak muda Argentina yang saat itu paling menjanjikan, dan hari ini dia adalah warisan Inter, dan jujur itu mengisi saya dengan kebanggaan. Itu Xavier Zanetti berbicara mengenai Toro, mengenai juga Dybala dan mengenai Inzaghi. Jadi itulah pernyataannya si legenda kita sahabat Bung Bob. Nah, karena kita berbicara Toro, nah gue juga mau berbicara tentang Toro. Kalau sahabat Bung Bob tadi pagi menonton pertandingan antara Argentina melawan Honduras itu 3-0. Itu persahabatan, dan tahu siapa yang ngegolin pertama? Itu Lautaro Martinez. Ya, kemarin ada yang bilang, oh dia mandul nih, nggak cetak-cetak gol, dan dia buktikan.
Tahu sahabat Bung Bob apa yang dia katakan waktu dia habis mencetak gol? Ini benar-benar luar biasa. Jadi memang si Toro ini memang tidak diragukan lagi kemampuan dia mencetak gol gitu loh. Kenapa sahabat Bung Bob? Karena memang si Toro ini kan sebenarnya kalau dulu kan dia di bawah bayang-bayangnya si Icardi kan, tapi setelah dia setelah Icardi ditendang sama si Conte, akhirnya inilah seperti yang Zanetti bilang tadi, bagaimana hebatnya dia gitu. Nah terus nih yang gua mau bacain juga, Inter striker Lautaro Martinez mengatakan bahwa dia sangat bahagia setelah gol terakhirnya untuk tim nasional Argentina. Menurut laporan dalam media Italia hari ini, berbicara kepada saluran tim nasional setelah kemenangan melalui FC Internews, Lautaro Martinez berbicara tentang bagaimana Piala Dunia semakin dekat dan lebih dekat, dan dia sangat senang dengan bagaimana hal-hal yang terjadi baginya. Yang penting adalah memainkan permainan kami, dan kami layak menang. Setiap kali kurang sampai Piala Dunia, saya sangat bahagia. Argentina mengalahkan Honduras 3-0 dalam pertandingan persahabatan, dan golnya Toro bagus banget. Itu umpan dari Gomez, mantan pemain Atlanta yang sekarang bermain di Sevilla. Gila, luar biasa banget sahabat Bung Bob. Ini benar-benar istilahnya ini bagus buat kita. Kenapa? Karena kan di tim kita tahu sendiri Inter lagi turun, ternyata pemain-pemain yang bermain di timnas itu juga lagi kacor-kacor. Satu lagi siapa sahabat Bung Bob? Mau tahu nggak? Gua mau bahas siapa? Dumfries, Dum ya. Sahabat Bung Bob kan banyak yang nggak suka lah fans Inter ya. Mungkin seperti Bli Ngomin bilang bahwa ya dia kurang senyumnya kali ya. Tapi luar biasa teman-teman ya, sahabat Bung Bob, bagaimana si Dum ini di kemarin dia tidak mencetak gol, tapi dia memberikan assist. Nah, pemain Inter memberikan assist untuk gol pertamanya untuk Belanda. Dia berikan kepada striker PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Ya ini kan mantan rekannya dia dulu di PSV Eindhoven ya. Nah, kemenangan berarti bahwa Belanda berada dalam posisi yang sangat baik untuk memenangkan Liga Bangsa-Bangsa. Ia menyinggung bahwa dalam keterangan dia selalu suatu kehormatan untuk mengenakan kemeja ini. Satu pemain lagi, mari kita selesaikan ini. Itu di media sosialnya Dumfries. Luar biasa ya sahabat Bung Bob. Semoga aja nanti dia balik ke Inter juga gacor seperti ini waktu lawan Roma, Barcelona, Sassuolo ya sahabat Bung Bob. Nah, luar biasa untuk si Dum gitu loh. Nah, setelah kita berbicara Dum, siapa lagi nih yang gua pengen bahas? Nah, yang gua pengen bahas adalah bagaimana kemarin Kroasia ketemu dengan Denmark. Kroasia berarti kan ada Perisic, ada Brozovic, dan Brozovic mainnya 90 menit sahabat Bung Bob ya. Terus si Christian Eriksen juga mencetak gol untuk Denmark dan bermain juga 90 menit. Tapi mereka yang memenangkan adalah Kroasia 2-1. Dia main full. Dum juga bermain full. Nah, Slovenia Milan Skriniar kalah juga bermain full. Ini gue update aja ya. Terus untuk Italia menang 1-0 tadi malam lawan Inggris. Itu Acerbi bermain 90 menit ya full. Si Barella hanya sampai menit 60-an ya. Terus kalau si Di Marco juga bermain hampir 80 menit sahabat Bung Bob. Jadi ya pemain-pemain kita juga lumayan terkuras nih ya. Lautaro Martinez tadi pagi main hanya 45 menit, bagus juga. Dan Joan Korea juga bermain sebagai pemain pencadangan masuk di menit ke-62. Jadi sahabat Bung Bob, jadi pemain-pemain Inter yang bermain di tim nasional itu hanya Gosens, dan Gosens tidak bermain waktu Jerman kalah 1-0. Terus Bastoni juga tidak main waktu Italia mengalahkan Inggris sahabat Bung Bob.
Jadi semoga aja sahabat Bung Bob ini gairah lagi buat kita. Kenapa? Pemain-pemain kita yang bermain di timnas gacor dan mereka juga banyak berkontribusi. Artinya ini bagus buat Inzaghi nanti. Walaupun ya fisiknya pemain pasti akan lebih menurun ya karena terkuras nih. Apalagi kan tadi main, nah di pertengahan minggu depan main lagi. Nah kita habis itu baru ketemu Roma sahabat Bung Bob. Nah itu salah satu yang pengen gua bahas, pemain-pemain yang sudah bermain di timnas masing-masing. Ini juga bagus buat kita sahabat Bung Bob. Jadi istilahnya kalau misalnya Inter mendapatkan pemain kembali ini bagus banget. Nah satu lagi sahabat Bung Bob yang pengen gua bahas adalah bahwa berita baiknya Giuseppe Meazza itu untuk 2 pertandingan lawan Roma tiket sold out. Begitu juga nanti di pertengahan minggu untuk Barcelona juga sold out. Luar biasa ya. Ini yang gua kadang-kadang salut dengan Inter itu ya, dengan fansnya, dengan aura antusiasnya fans gitu loh. Bahwa ya walaupun dalam kondisi kita sekarang lagi menurun, tapi yang namanya dukungan itu luar biasa. Ya sabar Bung Bob, bayangkan aja 70.000 itu ludes, dan itu kali 2 140.000 gitu loh. Jadi artinya ini arti kebanggaan sendiri buat kita gitu. Kita sebagai fans tuh bangga. Nah makanya kenapa sahabat Bung Bob ya, kalau yang namanya pemain lagi drop, pelatih lagi dalam tekanan, ya kita berikan dukungan aja. Kita nggak perlu bilang bla bla. Ada yang gua dengar juga tuh dari grup ya, bahwa yang penting kita menang lah, main jelek aja. Nanti giliran kita main jelek, menang, wah main jelek banget. Kayak waktu kita lawan Pleasant gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya apapun ya, kalau kita memang fans sejati, dalam kondisi apapun kita tetap support. Selalu di pembahasan gue selalu bilang gitu. Itulah yang namanya fans sejati sahabat Bung Bob. Yang paling penting sekarang kita tetap happy, tetap semangat ya, berikan yang terbaik buat Inter gitu loh. Terus satu lagi sahabat Bung Bob yang gua pengen soroti adalah Christian Sifu gitu loh. Christian Sifu ini kan lagi melatih tim Primavera gitu loh. Jadi dia benar-benar udah beberapa musim ini dia yang menangani Primavera. Nah itu bagus sebenarnya. Nah sahabat Bung Bob, tim Primavera kita ini kan bagus-bagus ya, bibit-bibit kita bagus. Cuman ya yang sangat disayangkan adalah bahwa pemain-pemain muda kita banyak yang dijual. Salah satu adalah Casade, terus juga Pinamonti, terus juga siapa lagi, banyak pemain-pemain muda kita yang banyak dijual gitu. Nah salah satu yang istilahnya yang pengen gua infoin juga, bahwa kan kemarin gua di pembahasan gua kan udah pernah bahas Goran Pandev itu sahabat Bung Bob kan udah pensiun, tapi sahabat Bung Bob tahu nggak, dia ini adalah tim Primaveranya Inter dulu gitu loh. Artinya dari tim Primavera Inter dia menjadi pemain kelas dunia, bahkan dia membuat sejarah di Inter dengan triple winners. Jadi artinya ini jadi pelajaran buat manajemen gitu loh, bahwa pemain-pemain muda kita ya, contoh ya kayak sekarang kita ada pemain-pemain muda kayak siapa Carboni ya kan, ada duo Carboni itu kan juga dari tim Primavera. Semoga aja Inter jangan sampai menjual mereka, beri mereka kesempatan. Ya siapa lagi kemarin Agome kan juga di tim Primavera kita dari Prancis kan, dipinjemin dan jarang dikasih kesempatan. Padahal potensi pemain-pemain muda kita ini bagus banget gitu loh. Semoga aja sahabat Bung Bob, setelah krisis kita ini terlewatkan masalah penampilan, semoga kita dapat poin apa yang kita inginkan. Semoga juga cepat-cepat manajemen bagaimana membenahi tentang manajemen untuk pemain-pemain muda kita. Semoga ke depan kita juga nggak perlu lagi banyak-banyak beli pemain dari luar, kita caplok aja tuh dari pemain-pemain Primavera. Kita bisa komunikasi dengan dengan Sifu, siapa referensi dia untuk pemain-pemain utama yang bisa jadi pemain-pemain utama di Inter gitu loh sahabat Bung Bob. Oke sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo.